Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 2495, 3496, 3497. Melihat ini, penatua hantu Gunung Tianmo juga tahu bahwa Dev tidak bisa pergi, jadi dia hanya bisa berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mengumpulkan cahaya terkuat. Keduanya diam-diam menunggu bencana guntur ketiga. Luo Shouhai dan yang lainnya sedang khawatir saat ini, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, Zuo Xuan dan Penatua Chu sedang menunggu Dev muncul dari medan perang para dewa dan iblis. Mereka tidak tahu kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup, jadi mereka tidak meninggalkan sekte Xuanyin terlalu jauh dan menunggu Dev pergi. Penatua Chu, lihatlah fenomena aneh di langit di kejauhan. Apakah ada iblis besar yang muncul? Saya bisa merasakan aura menakutkan dari jarak yang begitu jauh. Zuo Xuan melihat tumpukan awan hitam di langit tidak jauh dari sana, dan bertanya pada Penatua Chu dengan bingung. Tuan, ini adalah awan bencana guntur iblis. Seharusnya ada seorang kultivator iblis yang telah menerobos, tetapi itu dapat menarik awan bencana guntur iblis. Tampaknya kultivator iblis ini akan segera mati. Tidak semua orang bisa melawan awan bencana guntur iblis. Penatua Chu melihatnya dan berkata dengan tenang. Ayo kita lihat. Ketika Zuo Xuan mendengarnya, dia langsung tertarik. Tuan, kita tidak boleh mendekati tempat para kultivator iblis ini. Lagi pula, para kultivator iblis ini tidak menyukai aliansi penyegel iblis kita. Penatua Chu dengan cepat membujuknya. Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Kali ini kita memiliki begitu banyak orang dari aliansi penyegel iblis, jadi mengapa kamu takut iblis-iblis itu tidak dapat berkultivasi? Jika para kultivator iblis itu berani tidak menghormati kita, maka kita akan langsung menangkap mereka semua. Zuo Xuan tampak tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke cabang aliansi penyegel iblis, yang juga membuat Zuo Xuan sangat percaya diri. Jika ada begitu banyak orang sejak awal, Zuo Xuan tidak akan menelan amarahnya dan meninggalkan sekte Xuanyin tanpa bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Ketika Penatua Chu melihat bahwa Zuo Xuan bertekad untuk pergi, dia hanya bisa berkata, Tuan, kita hanya dapat melihat dari kejauhan. Awan ajaib itu sangat kuat. Aku tahu. Zuo Xuan mengangguk, tepat ketika Zuo Xuan dan yang lainnya mulai berjalan menuju ke arah di mana awan bencana iblis berkumpul, Penatua Fei juga tiba. Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menemukan orang-orang dari istana tanpa jiwamu, tetapi kamu tidak dapat menemukan satupun dari mereka, dan sekarang kamu berlarian tanpa bayangan. Ketika Zuo Xuan melihat Penatua Fei, dia mengutuk dengan keras. Zuo Xuan sangat meremehkan para kultivator iblis dari aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, mereka semua ditangkap dan kemudian bertugas untuk aliansi penyegel iblis. Tuan, saya baru saja melihat sekeliling. Penatua Fei menundukkan kepalanya, tapi dia sudah memarahi Zuo Xuan 10.000 kali di dalam hatinya. Penatua Fei, dapatkah Anda melihat dari kejauhan bahwa ada awan bencana iblis yang jarang terlihat dalam 100 tahun di antara para kultivator iblis Anda? Penatua Chu bertanya kepada Penatua Fei. Penatua Fei bahkan tidak melihatnya, mengangguk dan berkata, ya, seharusnya ada seorang kultivator iblis yang mencoba menerobos, tetapi tidak mungkin untuk menerobos sama sekali. Bencana guntur ketiga akan segera datang. Sangat sedikit orang yang dapat menahan awan bencana guntur iblis ini sampai yang ketiga. Jika tidak ada yang dapat menahan 3 bencana guntur, ayo cepat pergi. Jika tidak, kita akan terlambat dan tidak dapat melihat apapun. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia dengan cepat mempercepat langkahnya. Yang lain hanya bisa mengikuti dari belakang. Duar, tepat ketika Zuo Xuan dan yang lainnya hendak tiba, tiba-tiba bencana guntur ketiga melanda. Aura menakutkan naik ke langit, dan kemudian menyebar ke sekeliling. Meskipun Zuo Xuan dan yang lainnya terpisah ratusan mil, mereka masih merasakan angin kencang bertiup melewati mereka. Sudah berakhir, ini masih satu langkah terlambat. Sepertinya orang yang mengatasi bencana guntur ini pasti sudah mati. Zuo Xuan berkata sedikit kecewa. Tuan, awan bencana guntur iblis itu belum hilang, jadi orang ini belum mati. Penatua Chu melirik ke langit dan berkata. Zuo Xuan langsung menjadi energi dan berlari lebih cepat. Pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya langsung terguncang mundur ratusan meter setelah bencana guntur ketiga. Mereka berada jauh, dan mereka semua tersapu kembali setelah kejadian tersebut. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemboman yang dialami Dev dan hantu tua Gunung Tianmo itu. Tuan,
Tuan, Helena berteriak keras kepada Dev. Bencana guntur tadi sangat mengerikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Dev. Helena, jangan terlalu khawatir. Dev seharusnya baik-baik saja. Fakta bahwa awan bencana guntur iblis masih ada membuktikan bahwa dia masih hidup. Baikian menghibur Helena, tetapi pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya semuanya tampak serius, karena mereka tahu bahwa ini hanyalah bencana guntur yang ketiga. Bahkan jika Dev dan yang lainnya tidak mati, akan sulit untuk menahan bencana guntur berikutnya. Hantu tua, hantu tua. Setelah 3 bencana guntur, Dev menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Adapun penatua hantu gunung iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, matanya tertutup rapat dan wajahnya lebih jelek dari orang mati. Di bawah teriakan Dev, hantu tua gunung Tianmo perlahan membuka matanya, dan kemudian berkata dengan suara lemah, Tuan Chen, Anda harus segera pergi, tidak mungkin kita bisa bertahan. Saya belum pernah mendengar bahwa ada orang yang dapat melawan awan bencana guntur iblis ini. Dev memandangi awan bencana guntur iblis di udara dan hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, hantu tua, saya juga tidak bisa pergi. Tapi sampai saat terakhir, saya berharap hantu tua tidak akan menyerah. Bahkan jika dia mati, aku akan bersamamu. Hantu tua, kamu harus bersemangat. Kita bisa mati tersambar guntur, tapi kita tidak bisa mati ketakutan oleh guntur. Setelah mendengar ini, hantu tua gunung Tianmo duduk dengan susah payah dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen benar. Anda tidak boleh terintimidasi sampai saat-saat terakhir. Ada kehidupan lagi di mata hantu tua gunung Tianmo meskipun aura di tubuhnya dan Dev sangat lemah, tak satupun dari mereka menyerah. Kedua orang itu menunggu dengan tenang pemboman bencana guntur keempat, tanpa rasa takut di wajah mereka. Tepat di depan, ayo cepat. Zuo Xuan melihat awan bencana guntur iblis yang semakin mendekat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi saat Zuo Xuan dan yang lainnya mendekat dengan cepat, Luo Shouhai melihat seseorang datang. Gawat, ada yang datang. Luo Shouhai mengerutkan kening. Harus diketahui bahwa masa menghadapi bencana guntur kesengsaraan adalah waktu yang paling rentan. Jika orang-orang ini ada di sini untuk menyerang Dev, itu akan merepotkan. Begitu mereka mendengar seseorang mendekat, Helena, Baikian dan yang lainnya juga menjadi waspada. Segera, Zuo Xuan tiba bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat Helena dan yang lainnya, dia juga tercengang. Zuo Xuan mengenal Helena, dan dia tahu bahwa Helena bersama Dev. Namun di antara orang-orang ini, tidak ada jejak Dev. Ketika Luo Shouhai melihat Zuo Xuan, wajahnya langsung menjadi semakin jelek. Luo Shouhai tahu bahwa orang-orang ini berasal dari aliansi penyegel iblis, dan mereka masih mencari Dev kemana-mana. Rekan-rekan penganut tahu, seorang teman saya sedang mengalami bencana guntur kesengsaraan. Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini. Luo Shouhai berpura-pura tidak mengenal Zuo Xuan dan yang lainnya, dan melangkah maju untuk bertanya. Zuo Xuan bahkan tidak melihat ke arah Luo Shouhai, tetapi menatap ke arah Helena, sementara matanya terus menatap Baikian dan Luo Xi. Mata pria ini langsung lurus saat melihat seorang wanita. Temanmu sedang mengalami bencana kesengsaraan? Apakah nama temanmu Dev? Penatua Chu bertanya pada Luo Shouhai dengan dingin. Helena dan Jiyun keduanya ada di sana. Penatua Chu tahu bahwa kedua orang ini telah mengikuti Dev, dan Dev pasti ada di dekatnya sekarang. Rekan tahu, saya tidak tahu siapa Dev yang Anda bicarakan, dan saya juga tidak mengenalnya. Luo Shouhai masih berpura-pura. Sekarang Dev dan hantu tua gunung Tianmo berada di saat yang paling kritis. Jika ada yang mengganggu mereka, itu akan sangat berbahaya. HMPH, jangan berpura-pura, Dev pasti ada di dekatmu, dan kamu serta Dev pasti bersama. Paman Chu, pergi dan lihat apakah Dev sedang menghadapi bencana guntur kesengsaraan. Jika itu dia, kamu bisa menyerangnya. Zuo Xuan berkata kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengangguk dan kemudian langsung pergi ke tempat tidak jauh dari sana. Beraninya kamu. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia menghunus pedangnya. Energi pedang membawa ujung yang tajam dan langsung menuju ke arah Penatua Chu. Tubuh Penatua Chu bersinar, dan cahaya pedang menghantam tanah, memotong jurang yang dalam di tanah. Wajah Penatua Chu muram sepertinya Dev pasti ada di tempat itu. Luo Shouhai terbang, mengarahkan pedangnya ke arah Penatua Chu dan berkata, selama saya di sini, kamu tidak akan pernah bisa menyentuh Tuan Chen. Kalian dari aliansi penyegel iblis, Gunung Tianmo bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi liar. Penatua Chu tersenyum dingin, kamu akhirnya mengakuinya, tetapi dengan sedikit kemampuanmu, bisakah kamu menghentikanku? Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia meraih langit dan sebuah palu muncul di tangannya. Kemudian dia mengayunkannya, langit dipenuhi dengan cahaya, dan aura turbulen mengalir menuju Luo Shouhai. Wajah Luo Shouhai serius, pedangnya bersinar terang, dan dia terus menebas. Namun, Luo Shouhai mundur dengan mantap dan langsung ditekan oleh Penatua Chu. Tampaknya kekuatan Luo Shouhai lebih buruk daripada Penatua Chu. Ayah, Tuan, melihat Luo Shouhai bukan tandingan Penatua Chu, Luo Xi dan Jindong sama-sama sedikit cemas.
Baikian melambaikan cambuk panjang di tangannya dan melompat. Baikian, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, masih mampu bergabung dalam pertempuran. Tindakan Baikian juga membuat Luo Shouhai merasa lega. Serahkan padaku. Zuo Xuan mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, dan banyak orang dari aliansi penyegel iblis menyerbu ke depan. Ketika Helena dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas maju. Ketika Penatua Fei melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat ini. Dia tidak tahu siapa yang harus membantu. Dengan segenap kemampuanmu, kamu masih ingin menghentikanku. Seluruh tubuh Penatua Chu dipenuhi aura, dan dia memblokir serangan Luo Shouhai dan Baikian. Segera setelah itu, Alu Qingtian jatuh, seperti meteorit yang jatuh, menghantam Luo Shouhai. Baikian melihat ini dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh anggota aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai mengerutkan kening, mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan alu raksasa itu mengenai pedangnya, mengeluarkan suara mendengung. Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan besar memasuki tubuh Luo Shouhai melalui pedang panjang itu. Nafas Luo Shouhai berputar dan dia tiba-tiba jatuh dari udara. Penatua Chu mendengus dingin dan menuju gedung tidak jauh dari sana. Dia ingin memanfaatkan bencana guntur untuk melihat apakah Dev ada di dalam. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia berteriak keras, dan cahaya pedangnya naik ke langit lagi. Luo Shouhai tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Penatua Chu, tetapi dia tidak akan pernah melihat Dev dalam bahaya. Dev menyelamatkan putrinya 2 kali, Luo Shouhai akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghentikan Penatua Chu. Dan pada saat ini, bencana guntur keempat terjadi. Duar, saat bencana guntur melanda, semua orang yang bertarung dirobohkan oleh kekuatan yang sangat besar itu. Akibat dari bencana guntur ini begitu dahsyat, dapat dibayangkan apa yang akan diderita Dev dan yang lainnya di bawah bencana guntur itu. Dev dan hantu tua merasakan bencana guntur keempat runtuh kali ini, tak satupun dari mereka yang mengeluarkan nafas yang meledak-ledak. Karena mereka tahu bahwa dengan aura mereka yang lemah, mereka tidak dapat menghentikan bencana guntur sama sekali. Aura yang luar biasa seperti gunung langsung menekan Dev dan hantu tua Gunung Tianmo hingga mereka tidak bisa bernapas. Meskipun bencana guntur belum tiba, kekuatan bencana guntur telah tiba. Dev dan hantu tua sama-sama memejamkan mata dan menunggu dengan tenang bencana guntur ini. Namun saat bencana guntur hendak melanda Dev dan hantu tua, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba terpancar dari tubuh Dev. Lalu terlihat seberkas cahaya kemasan, langsung menuju bencana guntur. Di mata semua orang yang terkejut, mereka melihat monster yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan mereka. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan bencana guntur langsung ke dalam perutnya. Pada saat ini, semua orang tercengang, kecuali Helena dan Baikian. Tidak ada yang tahu monster macam apa ini.